Shalom anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap adik-adik sekalian ada di dalam keadaan yang sehat, kabar baik, sukacita dari Kristus. Di waktu yang baik ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, demi nama-Mu Tuhan, kami merendahkan diri kami, membuka hati kami, pikiran kami dikuasai Roh Kudus untuk mengerti firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik sekalian, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada waktu yang baik ini itu dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, dimulai dari ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitakan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat terakhir, ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Baik anak-anak Tuhan sekalian, hari ini topik yang akan kita coba renungkan yaitu berbicara tentang benarkah kamu telah memuliakan Tuhan. Sebelum kita tahu apakah kita tahu memuliakan Tuhan atau tidak di dalam perjalanan hidup kita, maka kita coba mengerti dulu apa itu memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita bicara memuliakan Tuhan, itu berbicara tentang bagaimana aku hidup berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan dalam firman-Nya. Jadi ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan itu, maka kita hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan, nama Tuhan itu cukup luas sekali. Nah, ketika kita menjadi berkat, itu juga memuliakan Tuhan. Ketika kita menjadi teladan, itu memuliakan Tuhan. Ketika kita menjadi saksi-saksi Kristus, nah itu memuliakan Tuhan. Artinya adalah sesuatu yang dimana Tuhan ingin kita perbuat. Nah itu yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita bicara segala aspek kehidupan, maka seluruh aspek kehidupan kita, misalnya dimulai dari kita berpikir, ketika pikiran kita tidak selaras dengan firman Tuhan, kita tidak memuliakan Tuhan di sana. Nah ketika hidup kita tidak berkenan di hati Tuhan misalnya, nah hidup kita pun tidak memuliakan Tuhan. Contoh sederhana adalah terlambat saja pun mengerjakan tugas sekolah misalnya, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Nah ketika kita mencoba menyontek pekerjaan orang lain, tidak hasil usaha sendiri, nah itu pun tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi memang dalam seluruh kehidupan ini dituntut hidup kita memuliakan Tuhan. Mengapa demikian? Itu pertanyaannya. Mengapa sih harus memuliakan Tuhan? Kenapa tidak ya sudah kerjakan saja, pikirkan saja, perbuat saja tanpa ada hubungannya dengan Tuhan? Oh, tidak bisa. Sebab kita dibentuk dan diciptakan oleh Allah
Nah, untuk memang mempermuliakan dia. Contoh sederhana adalah ketika misalnya seorang pencipta pulpen membuat pulpen, itu untuk apa? Untuk keinginan pembuat pulpen. Apa keinginan pembuat pulpen? Ya untuk menulis. Bukan keinginan pembuat palu atau tokok misalnya. Nah, keinginan pembuat palu atau tokok untuk menokok. Jadi memang sesuai dengan keinginan si pembuat. Nah sekarang, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang membentuk kita? Yaitu Tuhan sendiri. Nah ketika Tuhan yang membentuk dan membuat kita, maka hidup kita sesuai dengan si pembuat, pencipta. Itulah sebabnya bahwa hidup ini harus memuliakan Tuhan, harus sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Itu clear ya. Jadi memuliakan Tuhan itu berbicara tentang bagaimana aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mengapa aku harus hidup sesuai kehendak Tuhan? Ya karena Tuhan yang menciptakanku. Terlebih karena Dia telah menebus hidupku dari dosa. Sehingga aku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti keinginan siapa? Ya keinginan seperti Kristus, kehendak Kristus, kemauan Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hidup itu nggak bebas begitu, nggak. Ada aturannya. Tuhan mengaturkan kita berpikir apa. Tuhan kita mengaturkan kita berkata-kata apa. Tuhan juga mengaturkan kita untuk melakukan seperti apa. Itu semua ada aturannya. Nah, kembali kita ke dalam firman Tuhan ini dengan topik, benarkah kamu telah memuliakan Tuhan? Oke, di dalam teks yang sudah kita baca tadi, satu bagian penting bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tadi saya bilang tadi adalah orang yang menjadi berkat. Orang yang misalnya dia menjadi teladan. Oke. Lalu yang ketiga yang menjadi saksi. Ini poin kita, yaitu menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, jadi ketika kita bicara saksi, nah kita saksinya berarti kita harus mengetahui apa yang kita saksikan. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang kita dipercaya untuk menjadi saksi untuk mempermuliakan Dia. Oke, kita yang menjadi saksinya. Apa yang perlu kita saksikan? Nah sekarang, apa yang perlu kita saksikan sebagai anak Tuhan? Ya tentang Tuhan agar kita mempermuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita perhatikan, belajar baik. Menjadi saksi ya. Ya, menjadi saksi. Yang pertama, di ayat yang ke-10. Di sana berbicara tentang supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Berarti gini, poin pertama untuk memuliakan Tuhan menjadi saksi adalah mengakui dan memberitakan keberadaan Allah yang esa. Nah, aku akan mempermuliakan Tuhan atau memuliakan Tuhan ketika aku, yang pertama adalah ketika aku mengakui dan memberitakan Dia adalah Allah yang esa, bukan Allah yang banyak. Allah yang esa, itu soalnya dikatakan dalam ayat 10 tadi, tidak ada Allah sebelum Dia dan tidak ada Allah sesudah Dia, tunggal, esa. Jadi ini yang harus kita pahami adik-adik, bahwa kita harus meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, dan memberitakannya bahwa Ia satu-satunya Allah yang betul-betul yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada Allah dua, tidak ada Allah 3, 4, 5, enggak. Allah itu esa, hanya Dia. Nah sekarang Allah yang mana? Tentu kita kenal Allah di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah oke, poin yang pertama adalah mengakui dan memberitakan keberadaan Allah yang esa. Itulah memuliakan Tuhan. Baik, yang kedua adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan, menjadi saksinya. Yang kedua adalah memberitakan bahwa Tuhan adalah juru selamat. Itu ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripada aku. Jadi tidak hanya memberitakan Dia adalah Allah yang esa, Allah yang satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, tetapi juga memberitakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Terlebih menyelamatkan kita dari mana? Dari dosa. Dialah Tuhan yang menyelamatkan hidupku dari dosa. Nah, ketika aku meyakini hal ini dan memberitakan hal ini, aku sudah memuliakan Tuhan karena itu kehendak Tuhan.
Nah, kerinduan Tuhan, hati Tuhan agar kita memberitakan Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Baik, itu poin yang kedua. Bisa dilihat di ayat 11 sampai 12. Jadi Tuhan adalah juru selamat itu sendiri. Utamanya tadi apa? Menyelamatkan hidup kita dari mana? Dari dosa. Poin yang ketiga, ayat yang ke-13. Nanti boleh kita lihat ya. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Oke, menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Nah, beritakan juga kepada orang bahwa Tuhan kita itu Tuhan maha kuasa. Dia yang melepaskan, Dia yang menyelamatkan, Dia yang menolong. Tidak ada satupun yang berkuasa di dalam kecuali Tuhan sendiri. Tidak ada satupun. Itu sebabnya dikatakan di 10 ayat 13 itu demikian. Tidak ada yang melepaskan dari tangannya. Kenapa? Karena kekuasaannya. Kalau sudah Tuhan bilang berfirman A, maka terjadilah A. Tuhan berfirman B, maka terjadilah B. Kenapa? Dia berdaulat, Dia berkuasa. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, anak-anak Tuhan, menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Beritakan kemahakuasaan Tuhan, beritakan kebesaran Tuhan, beritakan kedahsyatan Tuhan ya dalam perjalanan hidup kita. Itu poin nomor 3. Nah, poin nomor 4 ayat 15. Ayat 15, akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, rajamu yang menciptakan Israel. 15 adalah berarti menjadi saksi bahwa Tuhan itu maha kudus. Nah, kalau Tuhan itu maha kudus, berarti kita pun harus kudus. Kemahakudusannya menolong kita mengerti bahwa tidak boleh sembarangan hidup ini karena telah diatur oleh Tuhan. Tuhan itu maha kudus. Dalam kekudusannya Dia menguduskanku. Dalam kekudusannya berarti aku pun harus hidup kudus seperti Dia. Nah, beritakan bahwa Tuhan itu tidak sembarangan. Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Tuhan itu tidak asal-asalan bekerja. Tuhan itu tidak asal-asalan menyelamatkan. Tuhan itu tidak asal-asalan melakukan apapun, berkata-kata apapun, bertindak dalam apapun. Kenapa? Dia maha kudus. Nah, ketika kita memberitakan ini kepada banyak orang misalnya, berarti kita sudah memuliakan Tuhan di sana. Ya, Dia adalah Allah yang maha kudus, yang menguduskanku. Dia adalah Allah yang maha kudus, yang dimana aku pun kudus oleh karenanya. Oke, itu poin nomor 4. Poin nomor 5, menjadi saksi bahwa Allah yang menyertai. Itu ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti boleh kita lihat ya. Ayat 16 sampai 18 itu berbicara tentang perjalanan orang Israel disertai oleh Tuhan. Mereka melewati laut Teberau. Lalu Tuhan mengadakan mujizat. Apa artinya di sana ayat 16 sampai 18 itu? Menjadi saksi bahwa Tuhan Allah yang menyertai, yang menolong kita dari pergolakan, pergumulan, penderitaan hidup-hidup kita. Nah, diakui itu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari semuanya itu. Kalau adik-adik ingat perjalanan orang Israel dari Mesir melalui padang gurun ke tanah Kanaan, banyak sekali perjalanan mereka di mana Tuhan memberikan kuasanya, menyatakan mujizatnya kepada mereka, menyertai hidup mereka sehingga mereka bisa berjalan melalui padang gurun yang luar biasa. Nah, kita pun demikian. Nah, kita menjadi saksi bahwa Dia adalah Allah yang menyertaiku, Allah yang menyertai sehingga aku bisa sekolah hingga hari ini, Allah yang menyertai sehingga ayah dan ibuku bisa bekerja. Allah lah yang menyertai aku tidak terkena penyakit hingga saat ini. Allah yang menyertai dan seterusnya dan seterusnya. Berikan pengakuan itu dan beritakan pengakuan itu. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Yang terakhir, itu ayat 19 sampai 21. Nah, apa itu? Menjadi saksi bahwa Tuhan yang menciptakan dan yang membentuk aku, membentuk kita. Nah, akui keberadaan itu. Memang Engkaulah Tuhan yang menciptakan dunia ini. Engkaulah Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan tidak hanya itu, Engkau jugalah yang membentuk aku dari rahim ibuku, sehingga aku tercipta, terlahir sebagai anak yang berharga, sebagai anak yang luar biasa. Nah, akui dan beritakan itu menjadi saksi bagi Kristus bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan membentuk kita dengan sempurna. Maka anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada judul tadi. Benarkah kamu telah memuliakan Tuhan? Dalam teks ini, memuliakan Tuhan yang dimaksud adalah menjadi saksinya Tuhan. Kitalah saksinya yang memberitakan tentang siapakah Tuhan itu. Saya ulang kembali ya.
Siapakah Tuhan itu? Tadi yang pertama adalah Dia adalah Allah yang Esa, Dia adalah Tuhan Juru Selamat, Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia adalah Tuhan Allah yang menyertai perjalanan hidup kita, Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan yang membentuk kita dengan sempurna. Nah, ketika ini menjadi pengakuan kita, menjadi keyakinan kita, dan kita memberitakan ini kepada orang, namanya saksi. Artinya kan memperlihatkan, menyatakan, atau ya memberitahu secara verbal, komunikasi kepada orang tentang siapa yang ingin kita saksikan, yaitu Tuhan sendiri. Nah, kalau kita mengerjakan semuanya ini, berarti hidup kita menurut ayat ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan tentu sama seperti yang saya coba berikan gambaran tadi, ya pulpen itu dibuat si penciptanya untuk menulis. Maka Tuhan menciptakan dan membentuk kita untuk tujuan dan maksudnya. Utamanya menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya tadi yang saya jelaskan. Demikian firman Tuhan, kiranya anak-anak kami, adik-adik kami sekalian boleh diberkati melalui kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami tidak hanya sekedar hidup, tapi sebagai anak Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidup kami dengan sempurna, sehingga kami hidup bukan sebagaimana pikiran kami, tapi sebagaimana Engkau, ya Tuhan, dalam kehendak-Mu, dalam perkenan-Mu. Engkau Tuhan menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Terlebih ketika kami telah diselamatkan dalam Kristus, kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Dalam teks yang kami baca, hidup kami Tuhan inginkan menjadi saksi, tidak hanya menjadi berkat, tidak hanya menjadi teladan, tapi menjadi saksi, memberitakan tentang Engkau, ya Tuhan, memberitakan tentang Engkau, meyakini dan memberitakan tentang Engkau. Itulah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Berkati Tuhan persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para pengurus, berkati juga anak-anak kami, adik-adik kami, dan tambah-tambahkan bilangan yang hadir dalam persekutuan ini. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala penyakit, dan ajar kami Tuhan juga mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami. Amin. Baik adik-adik sekalian, Tuhan memberkati ya. Selamat beraktivitas. Shalom.